Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania, IMPM 2020-3. Saya mahasiswa program studi manajemen asal kampus Kiai Mujahidin Katolik. Adapun tujuan video pembuatan kali ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas final mata kuliah perekonomian Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menguraikan beberapa materi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di video kali ini. Jangan lupa simak video selanjutnya. Sistem ekonomi kapitalis adalah salah satu jenis sistem ekonomi yang sudah digunakan sejak dulu hingga sekarang. Pengertian dari sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengatur ekonomi mereka masing-masing sesuai dengan mereka inginkan dan butuhkan. Menurut Insinyur Soekarno, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem sosial yang ada di dalam masyarakat yang muncul dari cara produksi dan juga memisahkan kaum buruh dengan alat produksi yang ada. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah. Keterpusatan kebijakan ekonomi oleh pemerintah bisa dikatakan karena sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan publik atau bersama atas alat-alat produksi. Alat-alat produksi tersebut termasuk di dalamnya mesin, perangkat, pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dilansir dari De Blanche, dijelaskan pengertian sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi seperti uang dan bentuk lain dari modal atau kapital dimiliki oleh publik lewat pemerintah. Kemudian pengertian dari sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan aspek kapitalisme dan sosialisme. Dengan demikian, pengertian sistem ekonomi campuran memungkinkan kebebasan ekonomi untuk pribadi dan pemerintah tetap ada campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan sosial. Sistem ekonomi campuran biasanya mempertahankan kepemilikan dan kendali swasta atas sebagian besar alat produksi selama di bawah peraturan pemerintah. Selain itu, sistem ini mensosialisasikan industri tertentu yang dianggap penting atau yang menghasilkan barang publik. Kedua, sistem ekonomi yang dapat diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran atau biasa disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Mengapa demikian? Karena di dalam sistem ekonomi ini terkandung demokrasi ekonomi yang berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang dapat dibuat untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan penyediaan fasilitas kesehatan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengurangi beban pengeluaran warga, antara lain memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin baik bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Kemudian, ada bantuan rumah swadaya bagi warga yang berpenghasilan rendah, pemasangan sambungan air bersih, pemberian seragam gratis, pemberian beasiswa untuk siswa miskin, pemberian makanan pendamping untuk keluarga pasien miskin di rumah sakit, dan pendampingan operasi katarak. Strategi kedua yakni meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, di mana bentuk kegiatan berupa bantuan pupuk untuk petani kopi, bantuan ternak kambing, bantuan kube bagi keluarga miskin, lalu melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat, pengembangan lumbung pangan bagi warga, serta pelatihan bagi warga binaan, serta pelatihan sablon. Sedangkan strategi ketiga yaitu mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Antara lain ada program pengembangan industri kreatif,
pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMPEKON, pengembangan wirausahaan, serta sertifikat produk industri. Untuk strategi penanggulangan kemiskinan yaitu mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antara lain yang sudah dilakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten melalui TKPK atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, serta melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin. Menurut saya, kondisi ekonomi pada masa pandemi sangat melemah, diakibatkan oleh tingginya tingkat pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja selama masa pandemi COVID-19. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Perekonomian krisis terlihat dari kontraksinya pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sebesar 2,19%. Komponen yang sangat berpengaruh adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, yang mana kedua pengeluaran ini menurun karena adanya kebijakan dari pemerintah akan upaya pemulihan perekonomian pada saat ini. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan kebijakan dalam berbagai aspek guna memajukan perekonomian Indonesia. Pemerintah lebih fokus kepada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yang diambil mempunyai banyak ragamnya, salah satunya insentif pajak yang sangat berpengaruh. Insentif pajak membuat para masyarakat merasa keringanan akan kewajiban mereka dan tidak mempengaruhi perekonomian mereka, sehingga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, pemerintah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk memajukan kebijakan moneter. Kebijakan ini yang bertujuan menurunkan jumlah uang yang beredar dan suku bunga pada bank. Ketika suku bunga mengalami penurunan, pada saat itu juga para investor menginvestasikan kepemilikan mereka kembali. Semua kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti awal dan mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, tujuan lain adalah agar Indonesia mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Dapat disimpulkan, ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta saat ini semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi atau PDB sebesar 3,69% sepanjang tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sempat mengalami kontraksi. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial didominasi oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa sebagai kontribusi terbesar dan pesatnya peningkatan pada kinerja ekonomi. Investasi pada infrastruktur yang padat karya akan memberikan banyak manfaat dalam jangka panjang. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang akan meningkat, memberikan sumber penghasilan jangka panjang kepada masyarakat. Yang kedua, manfaat dari infrastruktur yang dibangun memberikan nilai guna yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, pembangunan infrastruktur dalam industri pariwisata akan meningkatkan minat masyarakat mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Industri pariwisata yang saat ini sedang mengalami kemunduran pun dapat segera menyambut momen kebangkitannya. Hal berikutnya yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, bahkan kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang adalah investasi pada pendidikan. Investasi pada pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional. Semakin tinggi daya saing akan meningkatkan membuka kesempatan pekerjaan dan meningkatkan pemasukan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, investasi pada pendidikan juga dapat diutamakan kepada guru sebagai infrastruktur terdepan, sehingga juga membuka lapangan pekerjaan bagi para guru dan meminimalisir kesenjangan pendidikan yang ada saat ini. Baiklah, itulah tadi hasil penjelasan materi dari saya mengenai perekonomian Indonesia saat ini.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua, khususnya diri saya pribadi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.